Guardiola berkata, "Saya sudah bilang kemarin, Chelsea itu tim bagus. Manchester City cuma bermain imbang 1-1 kontra Chelsea." Manajer Pep Guardiola cukup bersyukur dengan hasil itu, karena tahu The Blues tim bagus. Manchester City versus Chelsea tersaji dalam lanjutan Liga Inggris. Minggu, 18/2, dini hari WIB. Chelsea unggul duluan lewat gol Raheem Sterling di babak pertama. Untungnya Rodri bisa memaksa hasil imbang pada 7 menit sebelum laga tuntas. Manchester City sejatinya tampil dominan. Tuan rumah tangguh dalam penguasaan bola, 71% berbanding 29% dan lebih banyak melepaskan tembakan dengan 31 berbanding 9. Apa daya, Chelsea lebih klinis dalam shots on target yakni 6 berbanding 5. Hasil tersebut membuat The Citizens tersandung di papan atas, sebab dua rivalnya yakni Liverpool dan Arsenal bisa menang sebelumnya. Pep Guardiola, manajer Manchester City, memuji penampilan Chelsea. Menurutnya, The Blues adalah tim yang kuat. Mereka tim yang bagus, terorganisir dan berkualitas di segala lini. Mereka sungguh tim yang bagus, jelas Guardiola dilansir dari Sky Sports. "Kami tahu itu, mereka punya masa depan yang cerah. Mereka cuma butuh sedikit klik, karena para pemainnya bertalenta," lanjutnya. Pep Guardiola menutup, dirinya sudah menyebut kalau Chelsea adalah tim yang bagus saat jumpa pers jelang laga. Meski The Blues masih terjebak di papan tengah, tampaknya Guardiola sudah mewanti-wanti kalau pasukannya Mauricio Pochettino bisa lebih merepotkan di masa depan. "Saya sudah bilang di jumpa pers kemarin bukan, kami sudah tahu kalau mereka akan merepotkan," tutupnya. Bobol gawang mantan, Raheem Sterling nilai Chelsea harusnya bisa menang di kandang Manchester City. Penyerang sayap Chelsea, Raheem Sterling menilai timnya seharusnya bisa mengalahkan tuan rumah Manchester City meski pada akhirnya laga berkesudahan dengan skor imbang 1-1 pada pekan ke-25 Liga Inggris di Stadion Etihad, Manchester, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024, dini hari WIB. Raheem Sterling, yang sempat lama membela panji Manchester City pada tahun 2015 sampai tahun 2022, mengaku cukup kecewa karena gagal mengamankan 3 poin dari Etihad, terlebih Chelsea bermain sangat baik pada pertandingan ini. "Saya pikir akhirnya kami bisa puas dengan 1 poin. Tapi saya pikir juga ada sedikit kekecewaan untuk tidak memenangkan pertandingan ini," ungkap Sterling seperti dilansir laman Chelsea, Minggu. "Kami punya peluang untuk menyelesaikan pertandingan. Meski secara adil mereka juga punya peluang bagus. Tapi kami punya peluang bagus untuk memastikan kemenangan," sambungnya. Mantan pemain Liverpool itu turut memberikan pujian kepada pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino yang telah memberikan strategi jitu untuk membendung permainan tim top, Manchester City. Terlebih mereka bermain di kandang sendiri yang terkenal angker. Sterling menjelaskan jika Chelsea sudah meyakini jika Manchester City akan banyak bermain dengan bola dan The Citizens tentu dapat memanfaatkan kondisi itu sebaik mungkin. "Kami tahu kami akan memiliki momen sulit dan kami harus menghadapi itu, menggunakan otak kami dan peluang yang didapatkan melalui transisi," terang Sterling. "Itu terjadi baik di babak pertama dan kedua dan pada akhirnya, kami sedikit kecewa untuk pergi tanpa 3 poin, pungkasnya. Pada pertandingan ini Chelsea sempat mencuri keunggulan terlebih berkat gol yang dicetak oleh Sterling pada babak pertama, 42, namun pada akhirnya Manchester City dapat menyamakan kedudukan melalui Rodri, 83. Eden Hazard buka-bukaan soal sosok manajer Chelsea yang tak disukainya. Mantan pemain Chelsea, Eden Hazard, membuka rahasia tentang manajer yang tidak disukainya saat berkarir bersama The Blues.
Eden Hazard membela Chelsea pada periode 2012 hingga 2019. Pemain berkebangsaan Belgia tersebut menorehkan banyak prestasi untuk klub London Barat itu. Pemain sayap bertalenta tersebut bermain di bawah beberapa manajer di Chelsea, seperti Jose Mourinho, Antonio Conte, Rafael Benitez, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, dan Guus Hiddink. Seperti dilansir Daily Mail, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, Hazard mengatakan mengalami kesulitan saat ditangani pelatih yang dimaksud. Namun, pelatih tersebut juga yang mampu mengeluarkan performa terbaik Hazard selama di Stamford Bridge. Manajer yang dimaksud adalah Antonio Conte. Menurut saya waktu terbaik saya di Chelsea adalah ketika bersama Antonio Conte, kata Hazard saat berbincang dalam Obi-Wan Podcast bersama teman bermainnya saat di Chelsea John Obi Mikel. Mikel berkomentar bahwa Eden Hazard tidak suka dilatih Antonio Conte, tetapi mantan penggawa timnas Belgia tersebut menyanggah, sama sekali tidak benar. Hazard menambahkan satu-satunya momen yang paling dinikmatinya di bawah asuhan Antonio Conte adalah ketika bertanding, alasannya, ia bisa beristirahat dari latihan. Mikel dan Hazard juga mengenang saat Conte sering menghentikan sesi latihan untuk memberikan nasihat taktis. Latihan sepanjang minggu, saya akan keluar pada hari Sabtu. Saya perlu sedikit menikmatinya karena saya tahu lusa saya akan kembali ke tempat latihan. Saya harus melakukan sesuatu. Hanya 90 menit yang bisa saya nikmati, ujar Hazard. Kamu ingat, dia menghentikan latihan? Taktik? Tidak, kita harus melakukan itu. Sabtu adalah hari terbaik bagiku, imbuh mantan pemain Real Madrid tersebut. Conte menukangi Chelsea dari 2016 hingga 2018. Bersama Chelsea ia memenangi Premier League musim 2016, 2017 dan Piala FA 2018. Di antara musim 2016-2017 Hazard dinobatkan masuk PFA Team of the Year atas kontribusi 16 gol di Premier League. Di final Piala FA, Hazard berhasil mencetak gol kemenangan lewat titik putih melawan Manchester United. Ia menyumbangkan gol sematawayang yang berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0 pada final Piala FA 2018. Di bawah naungan Conte, Hazard mencatatkan 94 pertandingan dengan mencetak 34 gol dan 21 assist. Meskipun membawa Chelsea meraih gelar Piala FA 2018, Conte didepak oleh Chelsea setelah gagal masuk ke zona Liga Champions. Ia kemudian digantikan oleh Maurizio Sarri.